Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruben Fransu Panjaitan dari kelas 11 MIPA 4, dan di sini saya perwakilan dari kelompok 4 seni budaya akan mewawancara salah satu seniman yang berasal dari Kelurahan Mojoroto, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Dengan di sini Bapak di sini Bapak merupakan seniman pahat. Bapak mulai jadi seniman dari tahun berapa ya? Permulaan saya berkecimpung di seni sebenarnya sudah sejak SMP sekitar tahun 85. Saya punya keinginan untuk membuat karya karena keluarga saya juga keluarga seniman, akhirnya darah itu mengalir ke diri saya. Pertama yang paling biasanya saya membuat itu seni pahat. Juga karya-karya seni lainnya juga saya punya keinginan untuk bisa. Menurut Bapak, apa arti dari seni dalam hidup? Seni bagi saya itu sesuatu yang melekat di diri seseorang, terutama yang berbakat. Jadi seni itu karya yang harus diciptakan dan divisualkan. Kalau nilai komersil saya nomor 2, tapi kebanggaan, kepuasan batin itu yang menjadi utama bagi saya. Menurut Bapak sendiri, apa filosofi dari barong? Barong itu beragam ya. Barong itu digambarkan di seni jaranan, kalau barong di Bali dan barong di Banyuwangi itu juga lain. Kalau dulu karena saya berkecimpung di dunia seni jaranan, jadi filosofinya barong itu penggambaran dari sosok ular. Kalau yang saya lakukan itu penggambaran dari sosok Nogo Pratolo. Jadi sosok seseorang yang dijelma menjadi sosok naga, ular besar. Lalu sosok naga yang namanya Nogo Pratolo itu. Jadi sejarahnya sekilas demikian, karena beberapa versi mungkin menyebutkan lain, tapi yang saya pelaku seni jaranan itu sendiri, sosok barong itu adalah sosok naga, ular besar, dari penjelmaan dari seseorang. Apa yang membuat Bapak tertarik dengan karya seni yaitu barong, Pak? Ya, ketertarikan saya membuat karya barong atau barongan ini karena dengan batin dari sosok itu indah untuk dibuat, tapi keinginan kesulitannya itu yang menjadi perjuangan dari seorang seniman. Dari barongan itu sendiri itu karena nilainya sulit bagi saya mentekad saya harus bisa. Itulah menjadi suatu seniman itu menjadi tekad. Sesuatu yang menghasilkan itu nilai sulit itu pasti akan diperjuangkan untuk bisa diciptakan. Hasilnya juga sulit, otomatis banyak kendala yang di awal-awal. Dari awal-awal itu sendiri akhirnya menghasilkan sesuatu yang indah, karena sesuatu yang salah itu akan memacu kita untuk memperbaiki dan menjadi sesuatu yang indah bagi saya. Bagaimana asal-usul barong sendiri ya Pak? Untuk asal-usul barongan itu sebenarnya saya mengambil dari artikel sejarah jaranan itu sendiri yang ada di Kediri. Asal mula jaranan itu dari Songgolengit Patemboyo. Jadi Sayembara Putri Kediri yang dilamar beberapa raja. Sosok barongan itu sendiri adalah sosok penggambaran dari seseorang itu yang punya keinginan melamar Putri Kediri itu sendiri. Akhirnya ada momen-momen yang bertabrakan dengan beberapa yang mau melamar, akhirnya terjadi peperangan. Sosok ini adalah sosok sakti. Mungkin konon yang orang-orang dulu itu orang sakti-sakti itu bisa berubah wujud menjadi naga. Kalau di jaranan bisa digambarkan ada naga, celeng, kera, dan lain-lain. Dan sosok-sosok manusia yang sakti yang gesekan untuk punya keinginan melamar itu akhirnya terjadilah peperangan. Nah, sosok inilah menjadi fenomenal di jaranan karena seperti raja yang digambarkan untuk Pratolo seorang naga ular besar, adalah jelmaan dari perang sakti yang bertarung melawan celeng sendiri dari Ponorogo dan Lodoyo di peperangannya. Jadi di alun-alun dicegat, akhirnya terjadi peperangan. Sasarannya dalam Bapak membuat barong ini meliputi siapa saja Pak? Dari kalangan mana saja Pak? Kalau untuk pembuatan pasti saya sendiri, tidak ada yang bantu lainnya, tetapi itu sasarannya yang terpenting bagi saya itu kepuasan batin ya. Kalau memang ada yang menginginkan, biasanya itu dari teman-teman pelaku seni jaranan itu sendiri. Dan juga ada orang yang memang mempunyai nilai seni dari itu sendiri. Yang pernah saya buatkan itu dibuat di pajangan rumah. Jadi di kamar itu ditaruhlah ini barongan ini, selambunya ini buat selambu kamar, jadi memang indah sekali. Tapi sasaran terakhir yang saya buat itu saya kirimkan di Kalimantan. Di sana juga banyak kumpulan-kumpulan jaranan yang sudah berkembang di sana. Karena saya juga mengirimkan di Malang, karena di Malang itu banyak
bukan jaranan sebenarnya nih, hasilnya itu di bandengan, tetapi ada unsur jaranannya di sana juga tertarik, akhirnya tarik membuat grup ini pesan kepada saya. Jadi barungan yang terakhir saya buat itu saya kirimkan di Kalimantan dan Malang. Mungkin nilai jualnya tidak menjadi pasaran kalau bagi saya. Kalau dari saya menginginkan demikian, kalau mereka mau ya monggo, karena bagi saya nilai komersil itu murah, tapi nilai batin itu yang menjadi mahal. Jadi kalau saya punya keinginan, kalau saya nominalkan atau komersilkan, itu kalau saya minta demikian, kalau dia mau ya monggo, kalau tidak itu secara batin saya sebenarnya tidak rela untuk melepas, tapi kalau memang mau ya monggo gitu. Jadi inilah karya-karya saya yang belum jadi, ini sudah jadi seperti ini. Karena di Kediri itu sudah banyak sekali pengrajin, terutama generasi muda, anak-anak juga punya keinginan, ya alhamdulillah banyak yang terjadi di Kediri, banyak sekali pengrajin di barungan. 1, 2, 3. Sekian, terima kasih.